Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau menjaga dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena penyertaan Tuhan. Mari Tuhan hari ini berbicaralah kembali kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, tema kita hari ini ialah air mataku diperhitungkan Tuhan. Saudara, Mazmur 126 merujuk pada suatu peristiwa pembebasan umat Allah secara besar-besaran dan mengejutkan dari perbudakan dan kesusahan yang mereka alami, dan kemungkinan besar pada waktu mereka kembali dari Babel pada masa Ezra. Kita mengetahui saudara bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel sebagai hukuman Tuhan kepada mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Di Babel mereka mengalami banyak tekanan hidup yang berat, di mana mereka di sana mengalami perlakuan yang memberatkan mereka. Ada kerja paksa, ada pukulan, makian, ejekan, hinaan, dan orang-orang Babel memperlakukan orang Israel seolah-olah Allah orang Israel tak mampu menolong mereka, sehingga mereka hidup dengan ratapan dan tangisan. Tiap-tiap hari mereka berdoa sambil menangis agar Tuhan menyatakan belas kasihannya untuk memulihkan keadaan mereka. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak tidur, melainkan Tuhan melihat dan mendengar setiap seruan dan tangisan dari umatnya. Dan inilah yang mereka saksikan melalui Mazmur ini, bagaimana Tuhan memperhatikan tangisan umatnya, bagaimana Tuhan mendengar seruan mereka dengan membawa mereka kembali dari tanah Babel ke Yerusalem dengan cara yang heran. Kalau kita baca ayat 1, dikatakan di sana, keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi ketika mereka bisa kembali ke Yerusalem. Saudara, sungguh kepulangan mereka merupakan suatu kejutan yang menyenangkan. Mereka takjub akan peristiwa itu. Terjadi begitu tiba-tiba sehingga pada awalnya mereka dilanda kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa atau kemana semua ini tertuju. Mereka berpikir seperti orang-orang yang bermimpi. Sehingga dalam Mazmur ini diungkapkan rasa sukacita yang berlimpah, di mana mulut mereka penuh dengan tertawa dan lidah mereka penuh dengan sorak-sorai, oleh karena mereka mendapati bahwa Allah itu baik dan telah menolong mereka keluar dari cengkraman bangsa Babel. Saudara, sungguh tangisan air mata yang mereka tabur berakhir dengan sukacita. Dan inilah yang mereka alami, bagaimana benih yang mereka tabur, yaitu harapan di dalam Tuhan, yang disertai dengan kesungguhan hati, dan hati yang hancur tidak pernah menjadi sia-sia. Setiap tetes air mata yang keluar tidak akan pernah sia-sia, karena Allah memperhitungkan tetesan air mata daripada anak-anaknya. Sehingga ayat Mas kita hari ini dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, inilah yang disaksikan oleh tawanan di Babel. Mereka sudah lama menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi pada akhirnya dibawa keluar dengan sukacita,
dan kemudian menuai keuntungan dari kesabaran mereka, dan membawa serta berkas-berkas gandum mereka ke negeri mereka sendiri. Mereka mengalami kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan buat saudara dan saya, bahwa setiap pengharapan, setiap doa, dan setiap tetesan air mata yang keluar sebagai jeritan hati kita kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan, dan kita akan menuai sukacita. Artinya penderitaan yang kita alami sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini tidak akan seterusnya selamanya berlangsung. Penderitaan ini akan diganti oleh Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara, demikian pula ketika kita melihat Ayub, hidupnya penuh dengan penderitaan, ia pun datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan tangisan. Dan hasilnya Ayub menuai panen sukacita ketika Tuhan memulihkan keadaannya. Demikian Yusuf, saudara, seorang anak muda yang harus mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, dianiaya oleh saudaranya, dijual, dijadikan budak, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, dilupakan oleh juru minuman. Tetapi harapan, ratapan, dan tangisannya kepada Tuhan tidak sia-sia, di mana akhirnya tangisannya diganti dengan sukacita dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Saudara, bukankah Tuhan berkata kepada setiap kita dalam Roma 8 ayat 26-28, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya, dalam kesedihan yang kita alami, Tuhan melalui Roh Kudusnya mengetahui tangisan di setiap anak-anaknya. Sehingga di ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, inilah janji Tuhan bagi kita semua, bahwa harapan kepada Tuhan takkan pernah sia-sia, karena Allah yang menyelidiki dan mengetahui isi hati kita. Karena itu, mari kita tetap menantikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan yang sedang saudara alami. Tetaplah berdoa, datanglah kepada Tuhan, sebab air mata kita tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur padamu. Kebenaran-Mu Tuhan hari ini biar boleh menguatkan iman kami, bahwa sungguh Tuhan di tengah penderitaan, kesulitan yang kami alami, kami datang kepada Engkau. Kami meratap, bahkan kami menangis. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan melihat apa yang kami alami. Bahkan Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan menyertai kami. Yang sakit, kiranya Tuhan boleh jamah dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Baik mereka sedang sakit ya Tuhan, ada herpes, Tuhan jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit wasir ya Tuhan, badan mereka lemas, perut mereka sakit, Tuhan tolonglah. Tuhan jamah dengan anugerah-Mu, Tuhan sembuhkanlah. Bagi mereka sedang sakit Tuhan, kanker paru-paru, Tuhan juga jamah dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang heran, Tuhan sembuhkanlah. Tuhan, kami berdoa kepadamu, bagi mereka sedang sakit, terkena virus COVID-19, harus diisolasi di rumah, Tuhan juga jamah. Tuhan, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik, Tuhan sembuhkanlah mereka. Tuhan tolong, kami berdoa kepada Engkau, mereka sedang stroke ya Tuhan, tangan dan kaki kiri mereka lemas, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang boleh memulihkan keadaan mereka, Tuhan yang menjamah mereka, dan Tuhan yang boleh
menolong mereka. Demikian Tuhan, saudara kami sedang sakit akan hipertensi yang tinggi. Tuhan juga tolong. Biar Tuhan pulihkan keadaan mereka, supaya tekanan darahnya Tuhan bisa normal kembali. Tuhan tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak kami yang sedang sakit ya Tuhan. Oh Tuhan, mungkin ada kesulitan di dalam pencernaan mereka. Tuhan juga tolong. Engkau yang boleh menjamah, memulihkan, dan menyembuhkannya. Kami datang memohonkan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Hati kami percaya pertolongan dan kuasa-Mu. Inilah Tuhan pengharapan kami bawa kepada Engkau. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian pada hari ini.